Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Saya akan melanjutkan kajian kitab Fadhailul Amal. Sekarang berbicara tentang sholat duha. Hadis yang ke-55. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala awsani khalili bi thalathin. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, awsani khalili bi thalathin. Khalili, kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berwasiat tentang 3 perkara ini. Pertama, bisiyami thalathi ayyamin min kulli syahrin. Puasa 3 hari di setiap bulan. Ya. Ada yang menafsirkan puasa ini puasa ayyamul bid. Berarti tanggal berapa? 14, 15, 16. Ya, ada juga yang menafsirkan Syekh Utsaimin itu hanya lebih utama aja ayyamul bid. Tapi yang penting 1 bulan itu dianjurkan puasa 3 hari. Itu di dalam Syarah Riyadhus Shalihin. Jadi menurut beliau yang utama yang ayyamul bid itu, yang 3 hari, pas hari itu. Jadi misalnya tanggal 3, 4, 5 boleh aja. Oh 3 hari. Boleh berturut-turut, boleh tidak. Ya. Ini anjuran dari Nabi SAW. Di sini pakai wasiat, berarti sangat penting ini. Terutama bagi orang kaya, bagi orang berduit. Kalau nggak puasa kan nggak henti makan itu. Di ruang tamu ada makanan, di kulkas ada makanan, di dapur ada makanan, duit banyak, di mobil ada makanan, diundang teman dan macam-macam pokoknya. Nah tapi dengan puasa insya Allah bisa menahan. Warakatai duha. Dan wasiat yang kedua 2 rakaat sholat duha. Ya. 2 rakaat sholat duha. Waktunya kalau menurut Syekh Utsaimin ini kira-kira 15 menit awal waktu sholat duha, 15 menit setelah terbit matahari, dan sampai kira-kira setengah jam sebelum zuhur. Tapi waktu yang paling utama ketika anak unta merasa kepanasan itu, kira-kira sekitar pukul setengah 10 atau pukul 10 itu. Wan utiro qabla an arkuda, dan saya agar melaksanakan sholat witir sebelum saya tidur. Itu kalau diperkirakan tidak bisa bangun malam. Kalau seperti kuli-kuli bangunan itu kan capek itu. Jadi dari pagi sampai sore kerja, habis sisa mungkin sudah payah. Maka dianjurkan sholat witir sebelum tidur. Nah, kalau bangun lagi nanti pukul 2 atau setengah 3, jangan sholat witir, sholat tahajud aja. Ya. Ada yang berpendapat tidak boleh sholat malam setelah sholat witir.
Saya kebetulan setuju dengan yang boleh. Di antara Syekh Utsaimin dan ada lagi ulama yang boleh. Apa buktinya? Karena kalau sholat witir 9 rakaat, maka kan witir dulu baru kemudian sholat tahajud 2 rakaat. Nah, itu menunjukkan boleh. Itu diantara alasan. Ya saya setuju. Jadi ditakdirkan kita sholat witir karena payah mungkin kerja seharian sholat witir. Kok ternyata jam 3 malam bangun sholat tahajud. Itu riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Biasanya kalau yang diusahakan seperti ini menunjukkan ada perbuatan yang sangat penting. Hadis berikutnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yusbihu ala kulli sulami min ahadim shadaqatun. Ya, setiap pagi pergelangan anak cucu Adam itu dapat menghasilkan sedekah. Fa kullu tasbihatin shadaqatun. Setiap ucapan kalimat tasbih itu adalah sedekah. Berarti subhanallah walhamdulillah dan seluruhnya. Wa kullu tahmidatin shadaqatun. Setiap ucapan tahmid alhamdulillah sedekah. Wa kullu tahlilatin, setiap ucapan kalimat tauhid sedekah. Wa kullu takbiratin sedekah. Sedekah juga. Wa amrun bil ma'ruf sedekah. Menyuruh kepada yang ma'ruf sedekah. Karena itu saya pikir ngajar itu sedekah juga itu. Ya, mengajar itu masuk sedekah. Saya yakin kalian itu nyapu-nyapu bersih-bersih itu sedekah itu. Wa nahyun 'anil munkar sedekah. Mencegah dari perbuatan munkar sedekah juga. Tetapi semua itu yang banyak sedekah itu wa yajzi'u min dzalika rak'atani yarka'uma minad duha. Dan itu semua dapat diwakili sepadan dengan 2 rakaat sholat duha. Bahkan dalam hadis yang lain itu diam tidak mengganggu orang lain sedekah. Diam tidak mengganggu orang lain sedekah. Diam tidak usil kepada temannya sedekah. Jadi di sini setiap persendian di waktu pagi itu dapat menghasilkan sedekah. Ada berapa ini? Berapa ratus nih persendiannya? Berapa? Ada itu kan 300 berapa gitu? 316 atau 300 berapa itu? Ya. Jadi menunjukkan betapa besar keutamaan sholat duha. Hadis yang terakhir. An Abi Darda radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu ia berkata, "Ausani habibi, telah berwasiat kepadaku habibi kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi salatin, 3 hal 3 perkara lam adahunna ma'ishtu, yang sama sekali tidak pernah kutinggalkan selama saya hidup, sepanjang hayat saya tidak pernah saya tinggalkan, tidak akan saya tinggalkan. Pertama, bisyami salasati ayyamin min kulli syahr, puasa 3 hari dalam sebulan. Wa sholatid duha, sholat duha. Wa bi an la anama hatta utira, dan supaya saya tidak tidur sebelum saya mengerjakan sholat witir. Ada yang berpendapat sholat witir ini sampai wajib. Saya begitu.
Karena Nabi tidak pernah tinggalkan, sampai pun dalam medan perang, medan tempur, Nabi tetap sholat witir. Itu bagi Nabi begitu. Ya, tapi bagi umatnya tetap sunnah muakkadah. Wallahu a'lam. Ya. Jadi yang tidak pernah ditinggalkan oleh Abu Darda ini, karena diwasiatkan oleh Nabi, puasa 3 hari dalam sebulan, sholat duha, dan sholat witir sebelum tidur. Sholat duha itu paling banyak berapa? 8. Kalau yang lebih dari itu dipersoalkan. Ada mengatakan boleh, ada mengatakan tidak. Ada mengatakan hadis sah atau tidak. Tapi yang sepakat itu 8. Paling banyak 8. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya. Saya kira sampai sini, insya Allah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.